got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Anwar Aprinal Samosir. NIM saya 23-524-TK-57804. Kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu soalnya 5 batang baja AB, AC, BD, dan CE dengan massa M, panjang L, dan batang baja kelima BC dengan massa M/2, panjangnya L/2, disusun seperti pada gambar di bawah. Bila di titik A diberi beban dengan massa M, berapa tegangan yang ditahan oleh batang BC dan berapa gaya yang harus ditahan pondasi di titik D dan E. Oke, pertama-tama itu kita harus menggambar free body diagramnya. Nah, di sini kita dapat tahu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada batang-batang tersebut. Pertama-tama kita itu harus meninjau dulu batang BC. Batang BC tadi kan panjangnya itu setengah dari ini ME, MD itu setengahnya panjang dan masanya. Oke. Maka dari itu di sini kita bisa lihat bahwa W-nya, MG-nya itu ke bawah. Kenapa di sini setengah? Karena kita itu tinjau dari soal bahwa beratnya itu adalah setengah dari batang yang panjang ini. Terus di sini gaya yang bekerja karena dia miring, jadinya kita proyeksikan di sini. Di sini kan miring. Nah, kita proyeksikan. Di sini ada 2 FBC, ada FBD dan FCE. Nah, ini kan dia juga miring, jadi kita proyeksikan. Oke. Dan selanjutnya kita tinjau 2 batang panjang di batang D maksudnya yang menopang BC. Di sini kita bisa lihat bahwa FBD-nya itu ke arah sini, FBC ke sini, dan gaya beratnya W-nya itu ke sini, gaya normalnya ke sini, dan F-nya ke sini, FAD. Nah, begitu juga di sini kita bisa lihat bahwa W-nya ke bawah, FDA-nya ke sini berlawanan dengan FB, dan kita ini karena miring jadi kita proyeksikan. Normalnya ke atas ya. Oke. Selanjutnya kita mencari persamaan. Karena di situ diam, jadinya kita memakai hukum gravitasi, hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0. Maka kita tinjau lagi. Gaya-gaya apa saja yang ada di sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0, FAD sin theta, FBC kurang FBD sin theta sama dengan 0. Sigma, terus kita tinjau di sumbu Y, FAD cos theta dikurang NA kurang MG kurang FBD cos theta sama dengan 0. Oke. Kita tinjau lagi batangnya satu lagi. Kan katanya diam tuh. Sama caranya dengan tadi yang di atas. Kita pakai hukum Newton yang pertama. Sigma Fx sama dengan 0, FBC tambah FBA sin theta dikurang FDA sin theta sama dengan 0. Yang kita tinjau sumbu Y-nya, FBA cos theta tambah N0 ND kurang MG kurang FDA cos theta sama dengan 0. Dari sini kita dapat 4 persamaan yang nanti akan berguna untuk selanjutnya. Nah, karena dari persamaan tadi kita eliminasikan, kita kali silang untuk dapat nilai FBC nya nanti.
Di sini kita coret FBA sin theta cos theta. Di sini ada juga FBA. Kita coret. Dapat FBC cos theta tambah FDA sin theta dikali cos theta sama dengan 0. Maka dapat persamaan yang ini, FBC cos theta kurang ND sin theta tambah MG sin theta sama dengan 0. FBC-nya sama dengan ND kurang MG sin theta. Nah, di sini tuh kita bagi dengan cos. Kenapa? Karena untuk mendapatkan nilai FBC ini tadi. Maka sin per cos kan dapatnya jadi tangan. Jadi tan theta dikali ND kurang MG. Oke, dari sini kita udah dapat tegangan pada batang BC. Sin theta sama dengan 1/4 L kurang per L sama dengan 1/4. Cos theta-nya maka 1/4 akar 15 L per L sama dengan 1/4 akar 15. Tan theta-nya 1/4 L, 1/4 akar 15 L. Ini kita coret 1/4-nya, maka dapat akar 15 per 15. Dari sini kita kan dapat tan. Kemudian kita dapat memproyeksikannya dari segitiga. Akar L kuadrat kurang 1/16 L kuadrat. Kita hilangkan akar jadi 1/4 akar 15 L. Maka kita substitusikan N dan tan theta tadi ke persamaan FBC sama dengan tan theta di ND dikali ND kurang MG. Berapa tadi dapat tan theta-nya? Tan theta-nya dapat akar 15 per 15. Terus masuk ke persamaan ND kurang MG tadi. Oke. Nah, kita memproyeksikan lagi, meninjau dari batang BC. Nah, karena batang BC itu horizontal, maka kita pakai, lalu kita buat diagram bodinya seperti ini. F gang BC sama dengan 2 FBC. F tegang BC sama dengan 2 dikali akar 15 per 60. 5M tambah 2M dikali gravitasi. F tegangan BC sama dengan akar 15 per 30. 5M tambah 2M dikali gravitasi. Nah, dari sini udah dapat. Kita tinjau satu sistem untuk mencari NO dan NE. Maka kita tinjau sistemnya ini. NO tambah NE sama dengan MG. Kita lihat semua gaya-gaya yang bekerja di sini pada sistem ini. Oke, kita dapatkan MG tambah MG tambah MG tambah MG tambah setengah MG tambah MG. ND sama dengan NE, maka 2N dikali G per 9 per 2 M tambah M dikali G. N sama dengan 9 per 4 M tambah setengah M dikali G. 9M tambah 2M per 4 dikali G. Maka itu adalah jawabannya. Selanjutnya saya akan lanjutkan kepada teman saya. Kemudian untuk soal nomor 2, untuk menganalisa frekuensi getar sebuah jembatan gantung disederhanakan sebagai sebuah objek berbentuk persegi panjang dengan lebar A, panjang B, dengan ketebalan diabaikan dan masanya M tergantung pada beberapa titik di sisi-sisinya dengan tali-tali baja yang panjangnya L. Dengan masanya bisa diabaikan karena relatif kecil dibandingkan massa seluruh jembatan. Ada dua kemungkinan getaran yang bisa terbentuk. Pertama seperti pada gambar 2, atas tampak samping. Kedua seperti pada gambar yang selanjutnya atau yang bawah. Carilah frekuensi getar untuk kedua kasus getaran tersebut. Dengan catatan percepatan gravitasi bumi adalah G. Yang pertama kita
kita gambarkan dulu diagram benda bebasnya. Apabila kita ketahui dari gambar, dapat diketahui bahwa panjangnya adalah B dan lebar atau talinya, panjang talinya kita tuliskan sebagai L. Kemudian karena jembatan ini bergoyang, maka dapat kita gambarkan diagram benda bebasnya seperti pada gambar di bawah. Kemudian kita cari persamaan pada sumbu Y terlebih dahulu. Kita tinjau jembatan saat mengalami simpangan sebesar θ. Karena jembatan bergetar, maka menurut diagram benda bebas yang kita dapatkan, jembatan akan terlihat miring, sehingga akan terjadi simpangan sebesar θ. Oleh karena itu kita tinjau dulu, berarti sigma FY sama dengan 0, 10 T cos θ dikurangi MG sama dengan 0, 10 T cos θ sama dengan MG, sehingga dapat kita dapatkan T sama dengan MG per 10 cos θ. Dengan kita simpulkan bahwasanya cos θ itu mendekati 1. Kemudian kita cari persamaan osilasinya. Pertama kita tinjau dari gerak rotasi jembatan dengan menggunakan sigma torsinya. Sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa min mg dikali sin θ ditambah 2t dikali b per 2 ditambah 2t b per 4 dikurangi 2t b per 2 dikali 2t b per 4 ditambah 2t. Kemudian kita coret yang sama sehingga kita sisakan min mg sin θ sama dengan inersia dikali alfa, dengan kita simpulkan sin θ nya mendekati θ. Kemudian min mg sama dengan inersia dikali θ. Inersia dikali θ ditambah mg θ sama dengan 0. θ ditambah mg per inersia dikali θ sama dengan 0. Kemudian kita cari momen inersia jembatan dengan menggunakan teorema sumbu sejajar. Inersia sumbu sejajar adalah atau sama dengan inersia pada pusat massa ditambah md kuadrat. Inersia sumbu sejajar sama dengan 1/12 m dikali b kuadrat ditambah m dikali l kuadrat. Kemudian θ ditambah mg per 1/12 b kuadrat ditambah l kuadrat dikali m dikali θ sama dengan 0. Sehingga θ ditambah W kuadrat atau di sini omega, W di sini kita artikan sebagai omega kuadrat dikali θ sama dengan 0. Omega kuadrat sama dengan G per 1/12 B kuadrat ditambah L kuadrat. Sehingga omega sama dengan akar dari G per 1/12 B kuadrat ditambah L kuadrat, sehingga F atau momen inersia pada jembatan sama dengan 1/2pi dikali akar G per 1/12 B kuadrat ditambah L kuadrat. Kemudian untuk soal nomor 2B, kita cari dulu fungsi kendala atau constraint-nya. Yang pertama, S sama dengan 1/2B dikali θ, S sama dengan L dikali beta, 1/2B θ sama dengan L dikali beta, beta sama dengan B per 2L dikali θ. Kemudian S sama dengan 1/4B kali θ, S sama dengan L dikali alfa, 1/4B dikali θ sama dengan L dikali alfa, sehingga alfa sama dengan B per 4L dikali θ. Kemudian kita hitung sigma FY-nya. Sigma FY sama dengan 0, 4T cos beta ditambah 4T cos alfa ditambah 2T min MG mendekati 0, sehingga cos beta mendekati 1 dan cos alfa mendekati 1.
4T ditambah 4T ditambah 2T mendekati MG, 10T mendekati MG, sehingga T mendekati MG per 10. Kemudian kita hitung sigma torsinya. Sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa min 4T sin beta dikali 1/2B dikurangi 4T sin alfa dikali 1/4B dikurangi 2T sin T dikali 0 sama dengan dikali theta sama dengan T dikali alfa. Sin beta mendekati beta dan sin alfa mendekati alfa. Min 4T dikali beta dikali 1/2B dikurangi 4T dikali alfa dikali 1/4B sama dengan inersia dikali alfa. Min 4/10 mg dikali b per 2L dikali 1/2B theta dikurangi 4/10 mg dikali b per 4L dikali 1/4B theta sama dengan inersia dikali theta. Min mg kali b kuadrat per 10L dikali theta min mg dikali b kuadrat per 40L dikali theta sama dengan inersia dikali theta. Min 4 mg b kuadrat per b 40L sama dengan I atau inersia dikali theta. Theta ditambah mg b kuadrat per 8I dikali L theta sama dengan 0, sehingga inersia jembatan kita ketahui 1/12M dikali A kuadrat ditambah B kuadrat. Theta ditambah mg B kuadrat per 8L 1/12M dalam kurung A kuadrat plus B kuadrat dikali theta sama dengan 0. Theta ditambah 39B kuadrat per 2L dikali A kuadrat tambah B kuadrat dikali theta sama dengan 0. Sehingga theta ditambah omega kuadrat dikali theta sama dengan 0. Omega kuadrat sama dengan 39B kuadrat per 2L dikali A kuadrat plus B kuadrat dikali theta sama dengan 0. Omega sama dengan akar dari 39B kuadrat per 2L dikali A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga F sama dengan 1/2pi dikali akar 39B kuadrat per 2L dikali A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk soal nomor 3 itu diketahui sebuah tali baja yang panjangnya L, rapat massa persatuan panjang mu, tergantung secara vertikal. Diberi usikan di ujung paling atasnya, sehingga terbentuk gelombang usikan yang merambat ke bawah. Ditanyakan waktu yang dibutuhkan usikan merambat dari ujung atas sampai ujung bawah tali baja, dengan catatan percepatan gravitasi bumi itu G. Ilustrasi dari soal tersebut itu dapat dilihat pada bagian kanan. Itu sebuah tali baja yang tergantung secara vertikal diberi usikan sehingga membentuk suatu gelombang panjangnya L. Untuk gambar kiri itu adalah potongan dari gambar kanan yang dibalik arahnya, dan pada gambar tersebut dijelaskan beberapa faktor seperti tegangan atau T, theta, ada theta A dan theta B, terus ada jarak X, delta X, dan delta S. Untuk mencari nilai V itu kita gunakan rumus F sama dengan M kali A. F dapat dicari dengan cara mu delta S D kuadrat J dt kuadrat. Untuk F
kita itu dapat diuraikan menjadi T sin theta B dikurangi T sin theta A sama dengan mu delta S D kuadrat J dt kuadrat. Di sini sin theta setara dengan tan theta. Sehingga T tan theta B dikurangi T tan theta A sama dengan mu delta S D kuadrat J dt kuadrat. Kita keluarkan T besarnya sehingga menjadi T dalam kurung tan theta B dikurangi tan theta A sama dengan mu delta S D kuadrat J dt kuadrat. Di sini delta S kita setarakan dengan delta X sehingga T dalam kurung tan theta B min tan theta A tutup kurung sama dengan mu delta X D kuadrat J dt kuadrat. T delta tan theta sama dengan mu delta X doh kuadrat J doh T kuadrat. Delta tan theta per delta X sama dengan mu per T doh kuadrat J doh T kuadrat. Selanjutnya, doh X tan theta sama dengan mu per T doh kuadrat J doh T kuadrat. Doh X dari doh Y doh X sama dengan mu per T doh kuadrat Y doh T kuadrat. Di sini kita temukan bahwa doh kuadrat Y per doh X kuadrat sama dengan mu per T doh kuadrat Y per doh kuadrat Y doh T kuadrat. Kita sama dengankan menjadi doh kuadrat Y doh X kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat doh kuadrat Y doh T kuadrat. Sehingga mu S per T sama dengan 1 per V kuadrat. V sama dengan akar T per mu. Selanjutnya, untuk mencari nilai T, kita gunakan konsep sigma F sama dengan 0, sehingga T sama dengan M besar kali G. Itu menjadi persamaan pertama. Sebelumnya kita ketahui bahwa V sama dengan akar T per mu, sehingga V sama dengan akar M besar G per mu sama dengan M per X, sehingga M sama dengan mu X. Sehingga V sama dengan akar mu X per mu. Untuk mu kita bisa hilangkan karena atas dan bawah pembagian, sehingga V sama dengan akar X kali akar G. Selanjutnya dx dt sama dengan akar X kali akar G. Selanjutnya kita gunakan konsep integral tertentu. Integral dari 1 per akar X dx sama dengan integral dari akar 9 akar G dt. Itu batas atasnya adalah L dan batas bawahnya adalah 0, sehingga integral L 0x pangkat min setengah dx sama dengan akar G kali T. Hasilnya adalah 2 akar X dengan batas atas L dan batas bawah 0, sehingga akar sama dengan akar G kali T. T sama dengan 2 kali akar L per G. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Selamat siang, terima kasih.